kayak tadi pagi nih ya. Bisa aman, alhamdulillah. Bisa Tuh kan, pagi-pagi udah uget-uget aja. Terus lanjut aku ngajar? Ya anak-anak, ayo siapa yang bisa? Coba kamu. Bisa aman. Kok Bisa gini? berkah. Duh, ada lagi nih. Pas lagi ke tempat makan. Mas, mau pesen ya? Ya Bu, bisa aman. Duh, loh. Bisa berkah? Terus pas mampir SPBU bareng ojol, Sore, bisa aman alhamdulillah. Bisa berkah, alhamdulillah ya. oh ternyata layanan syariah link aja. Kalau kata driver ojolnya, Pakai aplikasi ini semua jadi mudah, Bu. Dari beli pulsa, bayar zakat, BPJS, sampai isi BBM, bisa berkah dan aman, sesuai prinsip syariah. dengan layanan syariah link aja, semua bisa berkah dan aman. Mau dapat? Barang no rupiah? Stari Tokopedia. Wakamu. Pengguna baru. Download Tokopedia sekarang. Istri gue nih, perhatiannya sama gue, beuh. Kamu makan apa? Sayur? Buah? Apalagi pas gue sakit. Kalau istri gue kasih Hasanah Card. Ada promo. Diskon, cashback, voucher harta lagi. Kalau lu bro? Gak cuma buat belanja aja, sama buat ini dan ini. Bikin hidup lebih menyenangkan dan berkah dengan BSI Hasanah Card, kartu pembiayaan syariah. Bank Syariah Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, modest fashion, modest people yang pastinya selamat datang di rangkaian acara talk show Togethery International Virtual Modest Fashion Summit powered by layanan syariah Link Aja. Organized by Marka Mari, supported by Council of Modest Fashion, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, dan official marketplace partner yaitu Tokopedia. Nama saya Syafira. Hari ini saya yang akan memandu rangkaian talk show yang sama-sama kita akan segera ikuti di malam hari ini ya. Selama 1 jam ke depan kita akan mengupas topik yang sangat menarik, inspiratif dari para expertise yang akan dihadirkan di sini. Topiknya adalah investment in fashion bersama dengan para narasumber yang sebentar lagi akan kita sambut kehadirannya. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa di kesempatan kali ini Togethery ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung virtual event media partner, yaitu para puan, ada Pop Mama dan 30 komunitas dalam dan juga luar negeri. F&B partners and host wardrobe hari ini adalah Restu Pratiwi. Saya mengenakan busana dari Restu Pratiwi dan tentunya banyak sekali pihak-pihak yang turut mendukung akhirnya acara ini dapat dilaksanakan. Buat Anda yang mengikuti rangkaian acara ini, modest people gitu ya, kita sama-sama tahu bahwa pandemi COVID-19 ini menghantam berbagai macam sektor. Dan yang pastinya tidak terkecuali ini industri fashion, di mana modest fashion ada di dalamnya. Nah, yang pastinya untuk bisa terus bertumbuh, bisa berkembang, semua ekosistem siapapun yang terlibat di dalamnya harus terus mendukung satu sama lain. Dan yang pastinya inisiatif virtual event yang melibatkan komunitas modest fashion lokal dan juga internasional terlibat supaya kita mendapatkan insight untuk saling menguatkan. Nah, modest fashion sudah lama hadir dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya di dunia hingga akhirnya ada di titik ini, to get here. Namun, cobaan pandemi hadir menghantam industri fashion, menghantam berbagai macam industri, salah satunya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu modest fashion juga ikut terdampak karena pandemi ini. Dan yang pastinya kita semuanya saling support gitu ya, positive thinking dengan bekerja sama, hand in hand, together we can get through this. Nah, untuk itu gitu ya, yang pastinya acara ini didedikasikan untuk modest fashion untuk bisa bertumbuh, bergerak juga. Untuk itu di sesi kali ini kita akan langsung saja membahas tentang potensi bisnis modest fashion.
apakah modest fashion dapat terus bertumbuh dibarengi dengan peluang investasi yang menjanjikan? Lalu gimana mendapatkan peluang investasi di dalam industri fashion? Apa yang harus dipersiapkan oleh para pelaku bisnis untuk bisa mendapatkan investasi, untuk bisa mengembangkan bisnisnya dan bertumbuh terus-menerus? Langsung saja akan saya hadirkan pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu ada Ibu Hanifah Makarim, Eskom M Law selaku Direktur Akses Pembiayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Baparekraf. Selamat bergabung Bu Hanifah. Bu Hanifah has been Director of Access to Finance, Deputy of Industry and Industry since August 2020, and also previously head of the Sub-Directorate of Technology and Venture Capital Finance, and also worked at the Creative Economy Agency and the Ministry of Finance of the Republic Indonesia. And our next speaker, or the second speakers for this event, please welcome Hendrik Vincent, founder and CEO of Bishare.id. Beliau adalah seorang pengusaha, investor, dan currently the founder and CEO of the leading licensed securities crowdfunding platform in Indonesia, and recognized as an awardee of the technology category of the Forbes Indonesia 30 Under 30 in 2020, SWA Indonesian Young Business Leaders Award 2021. Lalu juga pembicara yang ketiga ada Pak Ian Reski Fasa selaku co-founder and CFO of Dream World Enterprise. Selama lebih kurang 22 tahun pengalamannya ada di venture capital, banking, financial services, and information technology. Dan juga ada Ibu Atika Benedikta dari Impact Investment Lead Angel Investment Network Indonesia, dan yang pastinya leading Angin Wirausaha Hijau Program and Impact Investment Initiative supporting entrepreneurs in agriculture and food system value change. Langsung saja kalau gitu teman-teman semuanya, para peserta sekalian, kita hadirkan seluruh pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bergabung Bu Hanifah, Pak Hendrik, Pak Ian, dan juga Ibu Atika. Selamat malam semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Halo. Ya, kabar baik ya. Kita bertemu kembali kali ini pasti dalam situasi pandemi pastinya gitu. Aku sudah pernah bertemu dan berbicara dengan Bu Hanifah di event lain pastinya gitu ya. Dan masih dengan tantangan yang sama di industri fashion juga. Dan yang pastinya malam hari ini kita akan memulai diskusi yang menarik sekali. Dan Ibu Hanifah di sini juga mewakili Kemenparekraf Republik Indonesia. Nah, Bu Hanifah ngomong-ngomong tentang investasi nih gitu ya, pembiayaan dalam bisnis fashion. Ini pasti banyak banget para pelaku yang ada di dalamnya yang mungkin masih tidak terlalu paham atau masih awam tentang masalah ini. Banyak akhirnya para pebisnis ini yang punya usaha gitu ya, terus niatnya mau scale up, tapi karena bingung, nggak tahu mau kemana, harus ngapain, langkah awalnya dan sebagainya, akhirnya mundur lagi. Nah, ini penasaran juga gitu ya, mungkin ini juga bisa jadi insight buat para pelaku modest fashion yang baru-baru atau mungkin yang lama mau scale up lagi. Nah, apa sih sebenarnya Bu Hanifah yang dilakukan sama pemerintah untuk bisa mendorong investasi di sektor ekonomi kreatif, khususnya modest fashion, Bu Hanifah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dilakukan di pemerintah begini, modest fashion itu merupakan salah satu subsektor yang sangat menjanjikan. Jadi bisa kita lihat brand-brand modest fashion di Indonesia itu yang luar biasa, karya-karyanya luar biasa. Bukan hanya digunakan di Indonesia, tapi kita lihat juga banyak yang sudah mulai ekspor ke luar negeri. Nah, permasalahannya adalah banyak sekali para modest fashion itu yang begitu mereka mau scale up, mereka tidak tahu harus kemana. Jadi misalnya tantangan utama scale up kan pastinya membutuhkan penambahan modal ya, penambahan investasi. Nah, mereka tidak tahu itu mesti kemana. Nah, kami mempunyai event Modest Fashion Founders Fund. Tujuannya adalah mempertemukan pelaku usaha di subsektor modest fashion ini dengan pemilik modal,
Jadi dengan investor, baik itu dari perbankan maupun dari non perbankan. Jadi kita pertemukan karena si investor juga mungkin punya banyak uang yang ingin diinvestasikan, tidak tahu kemana nih cari pelaku usaha yang memang mempunyai kompeten, yang memang sudah siap untuk scale up. Nah, itu salah satu yang kami lakukan di program Modest Fashion Founders Fund. Gitu. Wow. Jadi pemerintah di sini memang berperan sebagai penghubung gitu ya, Bu Hanifah gitu. Apalagi program dari Modest Fashion Fund juga akhirnya men-trigger antusiasme para pelaku modest fashion untuk berinovasi gitu, karena memang apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut ada pendampingan juga ya Bu Hanifah ya gitu. Beberapa waktu yang lalu ada mentoring dan sebagainya, bertemu dengan para expert, dan akhirnya kalau mungkin teman-teman ada yang mengikuti juga bahwa kegiatan Modest Fashion Fund yang dilakukan atau disupport oleh pemerintah ini gitu ya, akhirnya mengeluarkan nama-nama baru di industri modest fashion. Ini jadi menarik sekali gitu. Jadi bisa saling cross knowledge gitu antar sesama pelaku industrinya. Nah, ini menarik sekali. Tadi Bu Hanifah bilang kadang-kadang ada investor juga bingung gitu mau kemana ya investasinya gitu. Mungkin ngelihat marketnya besar dan sebagainya, tapi mana nih yang tepat? Karena kalau ngomongin tentang investasi pasti ada return dan sebagainya, perkembangannya, dan ada pengawasannya juga. Nah, saya mau nanya sama Pak Hendrik nih, Pak Hendrik dari BeShare. BeShare ini kan salah satu platform crowdfunding gitu ya. Apa sebenarnya, mungkin ini menarik, para brand juga sebenarnya pengen deh dapat support dari crowdfunding. Tapi apa yang harus dipersiapkan oleh para pelaku bisnis gitu ya, dari produsen untuk mungkin mendapatkan pendanaan dengan sistem ini, dan mungkin detailnya seperti apa sih sistem yang digunakan di BeShare? Silakan. Oke, ya, thank you Mbak. Jadi memang di BeShare ini kita membantu para pelaku UKM gitu ya. Salah satunya juga dari sisi industri fashion juga gitu ya. Jadi kita ada invest ke berbagai bisnis sebenarnya. Jadi dari sisi F&B, kemudian juga retail, ada juga dari tadi fashion, kemudian logistik dan lain sebagainya gitu. Jadi fashion ini kita sempat juga berinvestasi ke salah satu bisnis brand namanya Isla gitu ya. Dia ini fashion wanita asal Bandung yang kita investasikan senilai 500 juta bersama dengan ratusan investor di seluruh Indonesia. Jadi simpelnya adalah securities crowdfunding ini adalah metode untuk si pelaku bisnis tersebut bisa untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat tanpa harus melakukan IPO gitu. Jadi skemanya ini ada 3 pilihan. Jadi ada skema untuk saham di mana masyarakat bisa berinvestasi di bisnisnya tersebut dalam bentuk ekuitas saham, ataupun yang terbaru kita ada launching juga obligasi dan sukuk gitu ya, terutama untuk yang syariah nih. Jadi sukuk ini bentuknya udah ada projectnya, misalkan banyak mungkin pelaku bisnis fashion udah ada dapat tender, udah ada demo beli, tapi kan butuh modal kerja dan lain sebagainya, itu juga bisa diajukan. Jadi kita bisa support baik dari sisi penanaman modal berupa saham ataupun jangka pendek tadi bentuknya bagi hasil dari sukuk sesuai dengan akad syariah, itu udah bisa banget gitu. Jadi memang syaratnya sebenarnya mudah, jadi tinggal apply aja di platform kami di BeShare gitu ya. Di sana ada berbagai kebutuhan yang perlu dimasukkan, seperti misalkan legalnya kita ada akta PT-nya dan lain sebagainya. Kalau misalkan saham kan perlu ada PT ya, jadi legalitas segala macam. Kemudian kalau yang misalkan bentuknya masih bentuknya sukuk, itu bisa sebenarnya nggak harus PT, jadi bisa CV ataupun yang lain. Kemudian juga kita akan minta untuk laporan keuangan minimum 1 tahun terakhir, kemudian juga dari sisi rekening korannya, dan juga kita memang ada analisanya, misalkan laporan keuangannya omsetnya itu minimum 700 juta sampai 1 miliar misalnya gitu. Jadi untuk bisa lebih menarik nih dari kacamata investor gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita berbicara industri modest fashion ini juga lagi didorong banget, karena kebetulan juga kita banyak ngobrol juga dengan KNEKS. Ini Komite Nasional Ekonomi Syariah, mereka sedang mendorong juga nih untuk investasi di bisnis penerbit syariah gitu ya, salah satunya juga fashion seperti itu. Wow,
Berarti bisa dibilang di B-Share ini pilihannya banyak ya, Pak Hendrik. Maksudnya disesuaikan gitu dengan kebutuhannya, dengan kemampuannya juga gitu ya. Karena pilihan untuk berinvestasinya juga macam-macam. Dan salah satu yang menarik adalah yang urun dana tadi. Jadi masyarakat bisa terlibat secara langsung gitu. Nah, mungkin Pak Hendrik bisa dielaborate gitu. Apa sih sebenarnya kelebihan dari sistem yang diterapkan di B-Share ini, dan mungkin ada juga yang mikir ada resikonya nggak nih? Silakan. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pelaku bisnis sendiri, mereka ini sebagai alternatif pembiayaan ataupun pendanaan gitu. Yang tadinya biasanya kalau kita taruh secara konvensional kan mereka harus pinjam, misalkan ke bank gitu ya, atau lembaga keuangan lainnya yang mungkin perlu untuk ada jaminan aset gitu ya. Kemudian juga ada kepastian pembayaran bunga atau cicilan setiap bulannya gitu kan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang saham, di mana kita akan assessment dari sisi legal dan finansialnya, masyarakat ini berinvestasi ke dalam bentuk saham, di mana untung rugi ini menjadi tanggungan bersama gitu, karena kita masyarakat ini sebagai shareholders, jadi tentunya tidak ada kewajiban pembayaran secara yang fix gitu ya setiap bulannya, dan tidak ada perlu ada jaminan juga gitu ya kalau bentuknya saham. Nah, kalau memang bentuknya adalah sukuk gitu ya misalkan, atau obligasi, ini tentunya ada sesuai dengan kesepakatan akad. Jadi misalkan ada jaminan berupa fiducia project gitu ya, ataupun fiducia daripada corporate guarantee ataupun personal guarantee. Nah, itu bisa dijadikan alternatif sebenarnya, jadi nggak harus jaminan aset juga gitu. Yang penting ada project atau piutang mungkin yang bisa untuk sebagai pegangan dari kacamata investor supaya lebih aman, itu bisa diajukan gitu. Jadi sebenarnya memberikan kemudahan dan alternatif pilihan dibandingkan dengan yang konvensional gitu. Jadi resiko sebenarnya ada, resikonya tentunya harus sebagai pelaku bisnis harus siap untuk bisa meyakinkan investor secara publik, dan juga harus ada yang namanya transparansi gitu. Jadi karena kalau kita berbicara securities crowdfunding ini sebenarnya latihan untuk menuju ke IPO ataupun initial public offering yang ada di bursa efek. Jadi transparansi itu jadi kunci. Jadi nggak bisa lagi nih pencatatannya kurang rapi atau misalkan apa gimana segala macam. Jadi memang harus kita transparan kepada publik, seperti itu sih. Oke, jadi ini juga menjadi sarana edukasi juga ya bagi para pelaku industri, bahwa sebetulnya memiliki record yang baik, catatan data yang rapih gitu ya. Ini sangat amat membantu untuk peningkatan kualitas dari bisnisnya itu sendiri. Kalau mau scale up, salah satu hal yang perlu diperhatikan, perlu dirapihin adalah pendataannya dan sebagainya. Apalagi kalau mau dapat pendanaan dari investor dan sebagainya. Nah, berarti sebetulnya kalau ngomongin tentang para pelaku bisnis, ekosistemnya sendiri, industrinya juga gitu ya, masih ada kendalanya nih, khususnya untuk brand fashion. Nah, saya mau nanya sama Pak Ian nih, Pak Ian dari Dreamworld Enterprise. Tagline-nya adalah Home for Startups Entrepreneurs. Nah, ini mungkin Pak Ian bisa jelasin nih, konsep dari Dreamworld Enterprise ini seperti apa sih? Dan ngomongin tentang kendala yang tadi saya sebut di awal gitu ya. Sebetulnya kendala yang ditemui para pelaku brand gitu ya, para pemilik brand gitu, fashion khususnya modest, apa tuh Pak Ian? Khususnya dalam mendapatkan pendanaan. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya malam ini ya. Jadi sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan dulu tentang Dreamworld Enterprise. Jadi kami adalah small business dan startup accelerator dan consulting company gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman seperti Mas Vincent, mungkin nanti juga ada Mbak Atika, itulah memang dari pihak yang memberikan investasi langsung, maka kami mungkin sifatnya seperti supporting sistemnya begitu ya. Jadi seperti halnya kayak di pasar modal begitu ya, memang ada investor dan ada unitnya begitu ya. Tapi kan dia juga punya kantor akuntan publik, punya jasa penilai, punya ada banyak institusi lain yang membantu terjadinya ekosistem yang sehat gitu ya. Nah, jadi ini akan menyambung sesuai dengan tagline kami, bahwa kami memberikan bisa dibilang all-in-one service gitu ya, baik untuk sisi investor maupun dari sisi pelaku usaha, di mana kami menjembatani dan juga bisa membantu dalam hal pengembangan kapasitas untuk memperbaiki atau memperkuat basis posisi dari pelaku usaha agar siap untuk diinvest oleh para investor gitu.
Karena seringkali pengalaman kami sebelumnya, saya sendiri juga sebetulnya dari sisi investor, saya dulu di venture capital gitu ya, jadi saya itu investor turn consulting gitu ya. Yang kita lihat adalah kadang-kala terjadi gap gitu ya di antara yang diekspektasi oleh investor dengan yang ada pada mungkin kalau investor pengennya kan semua udah serba rapi ya gitu ya, apalagi financial investor ya. Jadi dia pengen kalau ketika mau invest tuh timnya udah lengkap, secara organisasi udah rapi, SOP-nya jelas, laporan keuangannya rapi, proyeksinya juga rapi begitu ya. Sehingga investor tuh tinggal melakukan investasi dan memantau gitu, memonitor, kemudian diharapkan bisnisnya sudah bisa scale up gitu ya. Tapi pada kenyataannya nggak seindah itu begitu ya. Jadi kita juga temuin terutama contohnya dengan para pelaku usaha di fashion ini, kadang-kala mereka melakukan pembukuannya pun juga masih kesulitan gitu ya. Mungkin karena latar belakangnya mungkin bukan yang di bidang finance begitu ya. Sehingga ketika diminta oleh investor gitu ya untuk menyediakan laporan keuangan yang rapi, proyeksi mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Di sana ada kesulitan gitu loh Mbak, sehingga ya perlu sebetulnya ada pendampingan dan perlu juga penguatan gitu ya, atau capacity building bagi teman-teman pelaku usaha sehingga dia itu nanti sudah siap tampil begitu ya di depan investor gitu ya. Sehingga investor itu juga perlu lagi banyak kritik sana sini gitu, karena memang pelaku usahanya sudah siap nih gitu ya, sudah siap untuk tinggal landas, tinggal membutuhkan memang investasi gitu ya. Di situ peran Dimwet Enterprise kira-kira di situ untuk membantu para pelaku usaha mengakselerate bisnisnya dan menyiapkan diri untuk mendapatkan investasi, gitu Mbak. Wow, jadi ada apa ya istilahnya kayak di mentoring gitu ya Pak Ian ya, gitu sampai akhirnya ketika melakukan presentasi di hadapan investor gitu ya, mereka siap dengan apa yang mau disampaikan dengan harapannya yaitu mendapatkan investasi gitu. Nah, berikutnya saya mau nanya kembali ke Bu Hanifah nih, Bu Hanifah. Kalau Mbak Atika, sebentar ya Mbak Atika, ini menarik nih soalnya kalau karena mau menanggapi apa yang disampaikan sama Pak Ian tadi, ada diharapkan ada pendampingan juga gitu para pelaku bisnis. Nah, untuk ini berarti kan sebetulnya ada harapan bahwa pemerintah juga bisa hadir di situ dalam proses pendampingannya. Nah, dengan adanya acara Modest Fashion Founders Fund kemarin, ini juga jadi salah satu wadah menarik banget gitu ya, karena mengumpulkan semua ekosistem yang ada di Modest Fashion pada khususnya. Nah, Bu Hanifah, kesempatan apa sih sebenarnya yang bisa didapetin sama para pelaku industri fashion nih, supaya bisa mengembangkan bisnisnya, ya, di mana pemerintah hadir di dalamnya, dan apa sebetulnya yang sebaiknya dipersiapkan untuk mendapatkan kesempatan tersebut? Ya, makasih Mbak. Saya juga tadi begitu Pak Ian menyampaikan langsung, wah saya harus merespon ini terhadap pernyataan Pak Ian tadi. Jadi betul, pelaku usaha kita itu kebanyakan mungkin ya terlalu fokus di sisi kreatifnya. Utamanya ini fashion ya, karena seorang desainer pasti fokusnya di desainnya. Nah, sementara kalau mau ketemu dengan investor itu mengharapkan si pelaku usaha itu sudah lebih siap, sudah lebih matang pada saat mereka ketemu investor. Paling gampangnya dari sisi manajemen keuangan. Itu yang menurut kami kelemahan utama pelaku usaha kita adalah manajemen keuangan yang masih sangat-sangat sederhana, bahkan ada yang belum melakukan pencatatan keuangan, padahal namanya bisnis itu pasti sudah tentu wajib ya catatan keuangan. Nah, kami melakukan banyak kegiatan, tentunya berpartner dengan stakeholder terkait, karena tidak mungkin kami melakukan sendiri. Jadi misalnya kita dengan Tempat Pak Ian, dengan Bizer, kemudian dengan Angin dan lain-lain, kita melakukan capacity building. Jadi dari sisi menambah kapasitas si pelaku usahanya tentang laporan keuangan, tentang strategi investasi, kemudian bagaimana mengakses pasar. Karena selain masalah funding, masalah akses pasar ini juga penting. Produknya ada, tapi dia tidak tahu bagaimana memasarkan produknya. Nah, itu juga akan menjadi sebuah masalah. Nah, itu kami bekerja sama dengan stakeholder terkait melakukan hal itu.
Oke. Jadi sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah, berarti ini kembali lagi bagi para pelaku usahanya gitu ya, dengan apa yang tadi disampaikan. Ada banyak banget step by step, clue-clue yang disampaikan gitu ya dari Bu Hanifah, Pak Ian dan juga Pak Hendrik juga tentang investasi, apalagi yang tujuannya untuk scale up bisnisnya. Dalam hal ini adalah modest fashion. Nah, ini ada Mbak Tika di sini dari Angel Investment Network Indonesia. Sebagai investor nih, berarti ya perusahaannya sebagai investor, ini menarik banget khususnya bagi para pelaku usaha. Sebetulnya nih Mbak Tika, apa sih yang dilihat dari perusahaan investasi gitu ya, investor kepada pihak yang mau di invest gitu atau mau di support gitu? Apakah perusahaannya, latar belakangnya, story-nya dan sebagainya, apakah nilai profitnya udah sampai mana pencapaiannya dan sebagainya, atau potensinya gitu ya, kemungkinan nanti akan berkembang profil dan sebagainya, atau dari foundernya justru gitu. Ini gimana sih Mbak Atika? Oke, dari tadi sebenarnya juga sudah ada keyword-keyword ya dari Pak Hendrik, kemudian Pak Yan juga, bahkan Bu Hanifah juga sempat mention stakeholder yang terlibat di program pemerintah juga beda-beda. Jadi sebelum saya menjawab yang dilihat itu apa, sebenarnya pertanyaan pertamanya adalah siapa sih yang sedang diajak bicara nih, investor yang tipenya seperti apa? Karena setiap investor itu beda-beda sekali, dan juga kebutuhan investasi atau kebutuhan dari setiap pelaku usaha juga akan berbeda-beda walaupun mereka ada di subsektor yang sama, misalnya di modest fashion. Contohnya, ada yang mungkin butuhnya modal kerja untuk memproduksi, tapi ada juga yang butuh investasi yang sifatnya lebih strategik, yang lebih jangka panjang dan arahnya ke pertumbuhan. Itu hal yang harus dipahami dulu, kebutuhannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua yang juga harus dipahami adalah stage atau tahapan dari bisnis ini itu sedang di mana. Apakah mereka sudah berjalan, beroperasi selama beberapa lama, atau mereka baru mulai. Karena dengan memahami kedua hal ini, kita jadi dari investor juga ngelihatnya jadi berbeda gitu. Kalau misalnya tadi untuk pelaku usaha yang sudah mulai cukup lama gitu ya, sudah beberapa tahun, kemudian yang dibutuhkan adalah investasi untuk membantu modal kerja untuk produksi, pastinya akan dilihat track record dari segi keuangan, karena mereka pasti sudah punya kan keuangannya seperti apa. Kemudian apakah kebutuhan dananya juga sesuai dengan proyeksi penjualan, sesuai dengan yang tadi disebutkan. Tapi jika kemudian yang pelaku usaha ini baru mulai, belum ada track record dari segi penjualan, kemudian yang dibutuhkan adalah investor yang lebih jangka panjang, butuh akses ke pasar, butuh akses untuk misalnya supply chain yang dengan lebih baik. Nah, itu beda lagi yang dilihat. Kalau untuk yang seperti itu, biasanya investor akan melihat foundernya juga gitu. Bahkan itu menjadi titik utama, karena perusahaan ini baru mulai, apakah founder dan tim itu merupakan eksekutor yang tepat gitu dari rencana-rencana yang ada di depan. Nah, jadi sebenarnya poin-poin yang tadi disebutkan tuh semuanya dilihat, cuma nanti prioritasnya yang mana sih, atau kita sebutnya kayak weighting scoringnya tuh biasanya seperti apa, itu tergantung dari stage dan juga kebutuhan funding dari setiap pelaku usaha. Mungkin saya tambahkan sedikit juga kalau di Angin ya, kami kan biasanya engage dengan angel investor. Angel investor itu adalah investor individu, biasanya mereka menggunakan kekayaan pribadinya untuk memberikan support dalam bentuk pendanaan ke pelaku usaha. Nah, tipe-tipe angel investor yang ada di Angin itu biasanya tidak hanya memberikan dana. Jadi biasanya mereka punya ketertarikan dari segi sektornya, bagaimana mereka bisa sharing pengalaman mereka di sektor tersebut sebagai mentor, atau misalnya bagaimana mereka bisa membuka akses strategik, tidak hanya monetary support, tapi juga misalnya, oh saya sudah lama nih di sektor real estate, mungkin saya punya kenalan dari sisi shopping retail distribution, bisa membantu pelaku usaha yang mereka support gitu. Jadi biasanya tipe profil investor itu punya interest yang berbeda-beda, dan biasanya mereka juga melihat profil founder ya, karena mereka itu seperti kerjasama gitu. Ini bukan hanya sekedar investor yang memberikan uang kemudian komunikasinya terlepas, tapi ada hubungan strategik antara founder dan juga
investor. Pelaku usahanya. Oh gitu. Berarti sebenarnya poin-poin yang tadi apa yang diperhatikan semuanya diperhatikan gitu ya. Tapi akhirnya prioritasnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga stage-nya nih dari si pelaku usaha. Begitu juga dengan investornya. Jadi kalau yang ada di angin gitu ya, tadi Mbak Tika bilang bahwa sang investor juga bisa berinteraksi gitu ya, terlibat sesuai dengan kesukaannya atau mungkin ketertarikannya dan pengembangannya inginnya seperti apa. Ini jadi menarik juga ya, mungkin buat para pelaku brand fashion gitu ya, yang juga pengen mengembangkan brandnya tapi juga ingin gitu ngelihat ada potensi lain nih di brand lain gitu, dan ingin juga sama-sama berkembang, namanya juga bertumbuh bersama-sama, berkembang, dan akhirnya bisa ikut terlibat. Nah, mungkin ke Pak Ian lagi nih, Pak Ian, kalau kita ngomongin tentang brand nih Pak Ian, ada brand yang akhirnya berhasil nih misalnya dapat pendanaan gitu ya, mungkin brand baru tapi sangat amat potensial. Nah akhirnya terjadilah yang namanya kurang kontrol terhadap spending atau pendataan yang nggak terkontrol gitu loh Pak. Nah mungkin ini bisa menjadi masukan setelah mendapatkan pendanaan, apa sebenarnya hal yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha? Masih di mute Pak, mohon maaf. Oh sorry, oke lah. Jadi saya bisa menyambung sedikit dari disampaikan oleh Mbak Atika tadi. Jadi betul sekali bahwa ada beberapa tipe investor begitu ya. Ada yang saya sebut financial investor, ya, mereka memang lebih provide ke sisi finansialnya. Ada yang lebih strategik gitu ya. Jadi memang mereka juga bisa terlibat dalam bisnisnya gitu ya. Jadi memang si pelaku usaha sendiri juga harus pintar-pintar untuk memilih partner begitu ya, mitra, karena kan ada beberapa tujuan kita mencari mitra usaha gitu ya. Pertama mungkin mendapatkan permodalan, ya pasti ya, satu itu. Tapi yang kedua kita ingin juga mendapatkan mitra usaha gitu. Artinya ini seperti kalau kita tuh contohnya gitu ya, kalau kita mau kita kan suka hire personal trainer gitu ya. Nah jadi personal trainer inilah yang nanti tuh akan membantu kita mungkin reminder, mengingatkan atau memotivasi kita diet plan-nya, mungkin mengikuti workout plan-nya begitu ya. Maka strategic partner yang tepat itu juga akan membantu pelaku usaha untuk bisnis plan-nya begitu. Jadi kan biasanya kita ketika mulai melakukan engagement dengan investor gitu ya, kan kita sudah punya rencana usaha dong atau plan bisnis begitu ya. Nah, jadi rencana usaha inilah yang kita sepakati bersama dengan pihak investor, kemudian diharapkan investor tersebut dapat juga membantu kita terus mengawasi, kemudian juga terlibat dalam beberapa aspek bisnis sehingga kita punya kawan bersama begitu lah ya, partner gitu ya, partner untuk melakukan usaha. Diharapkan bisnis plan yang sudah disepakati bersama itu akan membantu kita untuk tetap in check gitu ya, sehingga tidak spending di luar rencana begitu ya, sehingga tidak ya kalau bahasa kita mungkin tidak euforia begitu ya ketika mendapatkan uang kemudian akhirnya terlena untuk spendingnya tuh di luar rencana bisnis begitu ya. Betul. Jadi sangat penting sih Mbak untuk punya partner bisnis yang tepat untuk membantu kita bisa tetap in shape gitu. Gitu kurang lebih Mbak. Ya. Jadi memang penting sekali punya support system yang solid gitu ya. Apalagi ketika para pelaku usaha ini benar-benar mau tujuannya scale up dan benar-benar fokus terhadap bisnisnya. Jadi memilih partner yang tepat, apalagi ada pendampingan dan juga pengawasan, itu juga jadi salah satu hal yang sudah harus diperhatikan gitu. Nah, kembali ke Pak Hendrik nih, Pak Hendrik, kalau ngomongin tentang usaha fashion gitu ya di Indonesia yang memang kita tahu marketnya begitu luas, karena memang jumlah penduduk orang Indonesia juga banyak banget, berarti segitulah kebutuhan akan fashion gitu di Indonesia sendiri. Nah kita ngomongin tentang modest fashion juga terus berkembang dan jadi satu subsektor yang sangat amat menarik banget gitu, karena kayaknya perkembangannya akan terus berlanjut gitu di kemudian hari. Nah tapi seberapa besar sih Pak Hendrik kemungkinannya bagi pelaku usaha di industri fashion ini gitu untuk bisa mendapatkan pendanaan, apalagi dengan sistem yang dihadirkan oleh BeShare? Oke. Ya, sebenarnya kalau dari sisi industri fashion, seperti kita tahu bersama memang besar banget ya potensinya gitu. Jadi memang
dari investor kami saat ini kan ada total 103.000 investor dari Sabang sampai Merauke, dan memang mereka juga ada yang interest ke dalam industri fashion itu sendiri gitu. Jadi memang apalagi kalau memang ternyata begitu kita cek akan sudah proven dari sisi misalkan track record, historical, kemudian juga udah ada pasar yang mau dirangkai lagi ke depannya, misalkan ada pasar ekspor dan lain sebagainya, karena kita bicara kan ini internasional ya modest fashion ini. Jadi apalagi kalau sudah ada yang mau beli gitu ya di luar sana, nah itu akan sangat mudah untuk menarik investor sebenarnya. Apalagi ada berbagai macam metode tadi, bisa saham ataupun by project, modal kerja sukuk itu juga bisa, dan itu nggak perlu yang namanya jaminan atau lain sebagainya gitu. Yang penting memang tadi kita sudah siap nih untuk berpartner dengan investor. Jadi kalau kita bicara tentang peluang di industri fashion itu sangat besar sekali, tinggal bagaimana nanti kita bisa menemukan brand-brand, bisnis-bisnis yang potensial, dan juga tadi seperti yang Mas Yan bilang, Mbak Atika bilang, foundersnya ini benar-benar harus strong supaya bisa untuk eksekusi dari sisi potensi daripada brand fashion itu sendiri. Oke. Dengan keleluasaan yang ada gitu ya, sebenarnya ruang-ruang ini juga masih terbuka lebar ya, Pak Hendrik gitu ya, buat para pelaku usaha untuk mereka memilih sebetulnya cara mana nih gitu yang disesuaikan dengan kapasitas, kebutuhannya juga, dan perkembangannya seperti apa. Dan pastinya kan dari setiap pelaku bisnis, pelaku usaha maupun investor juga punya target masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Nah, Mbak Atika, nanya dong, kalau misalnya nih ya, kita kalau ngomongin tentang brand lokal brand gitu di Indonesia, khususnya di modest fashion, ini kan banyak banget gitu, apalagi di media sosial tuh kayak setiap hari ada muncul brand-brand baru dengan keunikannya masing-masing, mereka punya fans sendiri-sendiri gitu. Tapi mungkin gitu ya, namanya mungkin udah terkenal banget, profitnya juga udah luar biasa, mereka tuh pengen scale up tapi balik lagi clueless, nggak tahu mesti kemana dan sebagainya, karena memang tadi seperti yang disampaikan sama Bu Hanifah, fokus ke kreativitasnya aja, atau mungkin ke kreatif desainnya dan sebagainya. Nah, mungkin di sini dari Angin, Mbak Tia bisa kasih saran nih, apa sebenarnya yang bisa dilakukan bagi para pelaku usaha yang memiliki kualitas tersebut? Ini saya asumsi berarti mereka juga mencari investor, dan kemana sih investor yang tepat gitu tapi ya. clueless gitu, jadi fokusnya berkarya gitu, tapi bingung juga kalau mau scale up gimana caranya. Ya sebenarnya hal pertama pastinya internal analysis dulu sih yang pasti ya, bahwa benar nggak sih tipe pendanaan yang dibutuhkan itu seperti yang tadinya dipikirkan. Misalnya maksudnya seperti ini, kayak tadi, apakah sebenarnya butuhnya pinjaman atau butuhnya investor yang masuk ke pemilikan saham? Karena itu saja udah dua tipe pendanaan yang berbeda, dan sumber informasinya juga bisa jadi berbeda gitu. Dan juga perlu dipahami untuk apa sih definisi scale up-nya tuh apa, matriksnya tuh apa, objektifnya apa. Karena dengan seperti itu jadi lebih terarah, oh berarti tipe investor yang cocok dengan objektif saya dan juga gaya kerja company itu nanti akan ABC. Jadi itu dulu yang harus dilakukan. Seringkali kita melihat terutama ini tidak hanya di subsektor modest fashion ya, tapi juga secara umum di kewirausahaan tahap awal itu seringkali terpengaruh dengan gaya pendanaan yang terjadi di startup digital misalnya. Karena kan yang muncul di media biasanya yang arahnya digital teknologi. Dan di situ kan gaya pendanaannya sebenarnya beda sekali dengan tipe-tipe usaha yang mungkin base-nya adalah product base seperti modest fashion. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha pastinya harus melakukan internal analysis itu dulu gitu. Benar nggak sih target investor yang dituju tuh yang A, yang B, dan yang C. Nah setelah melakukan itu, yang pasti kedua adalah networking. Salah satu caranya mungkin dengan yang tadi Ibu Hanifah juga sudah sampaikan, banyak event-event, banyak program yang bisa dimanfaatkan, di mana tujuan dari program itu adalah kayak melting pot gitu kan, kayak mempertemukan stakeholder yang selama ini susah bertemu. Tapi selain mungkin mengikuti program, yang juga bisa dilakukan adalah mengobrol dengan sesama founder. Ini hal yang seringkali missing, karena seringkali teman-teman itu, oh saya mau networking dengan investor. Nah, tapi kadang kalau networking dengan investor, bayangin investor nih dalam satu sesi ketemunya 100 founder gitu, semuanya jualan bisnis kan, karena semua jualan ke mereka. Dan kadang jadi nggak muncul insights yang sebenarnya mungkin sesama pelaku usaha dan sesama founder justru punya notes juga gitu. Jadi
kalau networking, jangan lupa juga networking dengan sesama pelaku usaha yang mungkin pernah engage dengan investor yang kalian tuju. Dengan kayak gitu mungkin kalian jadi punya feedback, misalnya nih, oh ternyata investor ini nggak ngeliatin fashion, berarti ya jangan spend too much time untuk engaging untuk sesuatu yang mereka emang lagi nggak liatin gitu kan. Atau misalnya, oh ternyata abis ketemu sama investor A, saya malah dikenalin sama B nih, mungkin kamu bisa coba juga gitu. Jadi try to gain that information, market intelligence, research dari website dan dari berita-berita itu juga sangat membantu. Karena buat kami investor, misalnya kita kalau di approach nih sama pelaku usaha, juga senang kalau mereka tuh udah tahu kita tuh sebenarnya punya interest di mana. Jadi minimal mereka udah ngelakuin PR pertamanya untuk kenalan sedikit atau desktop research dulu sebelum benar-benar engage dengan para investor. Oke. Semoga tadi tipsnya bermanfaat juga buat para pelaku usaha gitu ya. Yang karena kita tahu gitu bahwa banyak banget brand-brand yang sebetulnya sangat amat potensial gitu ya, lokal brand dan punya fans yang cukup besar, bahkan maksudnya konsumennya kayak jadi loyal customer gitu. Tapi di situ-situ aja mau scale up gitu, tapi bingung mau kemana dan sebagainya karena mungkin fokusnya adalah membuat karya dan terus berkreasi lewat karyanya gitu. Dan tips tadi menarik sekali. Nah, kalau dari pemerintah sendiri gimana nih Bu Hanifah? Apa yang bisa diberikan informasinya atau tipsnya? Apa sih sebenarnya yang harus diperkuat bagi para pelaku usaha khususnya modest fashion supaya para investor nih ngelirik? Ya. Terima kasih Safira. Jadi sebenarnya dari pembicara-pembicara sebelumnya juga sudah cukup lengkap nih. Nah, menurut saya yang perlu ditekankan oleh para pelaku di sektor modest fashion ini, kalau memang ingin scale up, kalau memang ingin mendapat pembiayaan dan kedepannya misalnya mau ekspor, tentunya selain dari sisi desain yang harus diperhatikan adalah legalitas usaha. Itu sangat penting. Saya melihat banyak sekali, utamanya di fashion ya, saya membandingkan dengan beberapa subsektor lain, karena kami kan bukan hanya di fashion, tapi juga di kuliner, di musik, di film, dan lain-lain. Fashion ini termasuk yang cukup rendah pelaku usaha yang sudah berbadan hukum. Saya lihat termasuk yang cukup rendah, karena tadi fashion itu mengutamakan image dari si desainernya misalnya. Jadi dia nggak kan, saya harus berbadan usaha, saya harus berbadan hukum. Toh baju saya sudah laku, gitu kan? Produk-produk saya sudah laku. Nah, sementara kalau mau ketemu investor atau mau ekspor, yang ditanya tentunya adalah legalitas. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau memang mau scale up ya pelan-pelan diberesin deh, termasuk masalah legalitas. Kemudian kedua yang cukup penting pastinya adalah laporan keuangan, manajemen keuangan. Ini juga harus diperhatikan karena investor kan pasti tanya, ini kira-kira bisnisnya punya prospek ke depan nggak? Omsetnya selama ini sudah berapa? Itu yang akan ditanya oleh investor. Selain faktor-faktor lainnya ya, faktor founder dan lain-lain. Tapi yang pasti ditanya itu. Nah, kalau kita nggak punya catatan, nggak mungkin kan, kita mau ngasih tahu investornya dari mana. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, kalau dari sisi desain, saya yakin orang-orang Indonesia talented banget deh. Desainernya itu udah biasa luar biasa, tapi hal-hal seperti itu yang masih banyak diabaikan oleh pelaku usaha kita. Gitu. Yes. Wow, wah ini mudah-mudahan teman-teman catat gitu ya, mencatat yang mengikuti bahwa mungkin mesti dicek kembali, checking into your business gitu ya, apakah badan usaha sudah didaftarkan ataukah sudah tercatat secara legal juga, karena kalau mau scale up ngomongin tentang industri yang lebih luas lagi, dunia internasional mungkin di luar Indonesia dan sebagainya, hal-hal tersebutlah justru yang diutamakan, diprioritaskan. Jangan sampai karena sibuk berkarya atau mungkin gitu ya membuat konten, kok nggak ada salahnya membuat konten, tapi harus sejalan dengan pendaftaran dan sebagainya, dan juga pencatatan. Nah, ini penting banget, jangan sampai industri yang begitu besar, potensi yang begitu luas gitu ya, terabaikan gitu, atau mungkin terkendala karena hal-hal penting yang justru malah diabaikan. Nah, berikutnya nih kembali ke Pak Yan, tapi mungkin Mas Hendrik juga bisa ikut nambahin jawabannya nih. Kalau tadi kita lihat dari apa sih yang dipikirin sama investor, mencari pelaku usaha itu seperti apa dan sebagainya.
Tapi kalau dari pelaku usahanya sendiri, apa sebenarnya yang mesti diperhatikan sebelum akhirnya menerima pendanaan? Silakan Pak Yan. Oke, jadi mengingatkan lagi seperti tadi sudah sampaikan juga oleh teman dia. Jadi kita selaku pelaku usaha harus betul-betul mengetahui sebetulnya itu apa yang menjadi bread and butter kita ya, apa yang menjadi sebetulnya keunggulan kita, sehingga kita tahu persis kemana kita akan melakukan ekspansi usaha, apa yang kita butuhkan, seperti karena dari sisi permodalan kan itu akan berbeda tipikalnya, apakah kita butuh penambahan, which is itu sebenarnya jangka pendek gitu ya dalam perputaran usahanya, ataukah sebetulnya butuh modal investasi, misalnya ketika ingin membeli mesin atau memperluas katakanlah outlet gitu ya. Nah dari situ akan membuat juga tipe pendanaan yang berbeda dan juga pasti akan tipe investor yang berbeda gitu ya. Jadi memang kita juga selaku pelaku usaha harus ya mau melakukan pekerjaan rumah ya begitu ya, untuk mempelajari bagaimana tentang pendanaan itu sendiri, tipe-tipe pendanaan, apa sebenarnya yang cocok untuk bisnis kita gitu ya. Misalnya seperti modal kerja ya contohnya begitu ya. Kalau hanya modal kerja itu sebetulnya banyak alternatif pembiayaan ketimbang harus melalui investor misalnya gitu ya. Contohnya saya suka kasih contoh kalau memberi materi begitu ya, misalnya dengan kita meminta tempo pembayaran dari para supplier kita misalnya begitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka memberikan saran gitu ya kepada pelaku usaha begini, sekali-sekali Mbok ya jangan cari yang selalu paling murah gitu ya suppliernya untuk membeli bahan baku. Kalau bisa cari aja supplier yang besar gitu ya, tapi walaupun dia sedikit lebih mahal harganya, tapi dia bisa memberikan tempo gitu, karena dia sudah besar ya suppliernya gitu ya, dia bisa memberikan tempo sehingga oke, nggak apa-apa kita dibayar 30 hari gitu ya. Memang harganya sedikit di atas yang murah gitu, tapi yang murah kita harus bayar cash gitu ya. Nah, tapi kalau dihadapkan pada pilihan seperti itu, saya akan sarankan lebih baik kita ambil yang sedikit lebih mahal bahan bakunya, tapi kita bisa membayarkan 30 hari kemudian gitu, karena ada yang namanya prinsip time value of money gitu ya. Bahkan kalau kita tuh bisa diberikan waktu gitu ya untuk membayar, maka sebetulnya kita sudah mendapatkan kredit di situ kan, kita sudah mendapatkan itu. Jadi dengan begitu tanpa kita perlu pendanaan dari investor, kita pun sudah bisa membiayai usaha sendiri dengan cara mendapatkan kredit tempo dari supplier kita, sehingga itu bisa kita gunakan untuk berproduksi dan kita karena itu modal kerja, hasilnya bisa cepat berbalik gitu ya, berpulang kembali kita dapat modal lagi, kita bisa putar beberapa kali, itu akan lebih menguntungkan ketimbang kita mencoba mencari pendanaan melalui investor yang dimana prosesnya juga mungkin tidak sebentar, dan kedua juga mungkin akan ada hitung-hitungan imbal balik yang tidak sedikit begitu ya. Nah itu kira-kira Mbak, jadi memang pertama kerjakan PR-nya, kedua tahu apa yang perlu kita lakukan, dan ketiga harus banyak-banyak lihat dari sumber-sumber mana kita bisa mendapatkan pendanaan. Gitu Mbak kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Ian. Kalau Mas Hendrik gimana Mas Hendrik? Nambahin pertanyaannya sama. Apa yang mesti diperhatikan bagi para pelaku usaha ketika atau sebelum memutuskan menerima pendanaan? Oke, nah ini juga tadi mungkin nambahin sedikit aja dari Pak Yan, bahwa memang saya setuju bahwa ketika banyak kan pelaku usaha ini jangan sampai ketika ingin mengajukan pendanaan itu karena ikut-ikutan atau hype gitu ya. Oh keren nih dapat pendanaan seri A, seri B dan lain sebagainya, kesannya hype gitu ya. Padahal mereka nggak tahu nih kalau dapat dana sekian itu mau dipakai buat apa gitu. Jadi yang penting harus jelas dulu tujuannya untuk apa, dan kalau mereka sudah tahu mau digunakan untuk apa, baru nanti cari investor yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, jenis pendanaan apa yang sesuai. Dan sebenarnya kalau dari kacamata pelaku usaha itu perlu meyakinkan investor bahwa sebenarnya apa yang mereka kerjakan itu unik gitu ya. Uniknya adalah tidak gampang juga ditiru. Jangan sampai misalkan terutama untuk yang brand fashion gitu ya. Jadi mungkin ada unsur-unsur haki yang perlu kita siapkan, kita jagain juga, dan juga dari sisi trust ataupun track record daripada founders ataupun perusahaan, karena balik lagi industri investasi gitu ya, nggak hanya di fashion gitu, di seluruh investment industry itu biasa kita saling kenal gitu ya. Saya kenal dengan Mbak Tika, dengan Pak Ian, dengan yang lain gitu ya. Asalkan kita punya sebagai pelaku bisnis punya track record yang baik, itu nama kita akan lebih mudah untuk kita misalkan mendapatkan pendanaan gitu. Jadi memang harus dijaga banget trust-nya, dan juga jangan, kalau udah dapat pendanaan pun itu harus kita juga sering networking dengan shareholders gitu ya, kemudian kasih report yang jelas, jadi mereka juga happy, mungkin mereka juga bisa ikut di next round of funding juga di investment berikutnya. Jadi itu juga harus kita siapkan sebagai pelaku bisnis supaya
ya nanti lebih gampang nih untuk bisa scale up-nya dengan mendapatkan pendanaan seperti itu. Oke. Nah, ngomongin tentang tips atau masukan tadi tuh kayaknya udah lengkap banget sebetulnya yang disampaikan sama Bu Hanifah dari sisi pemerintah, Pak Yan dan juga Mas Hendrik gitu ya, sebagai orang-orang yang terlibat bersama dengan para investor atau mungkin dari para pelaku usaha juga. Nah, kembali ke Mbak Atika, ngomongin tentang brand, khususnya brand lokal nih Mbak, ada juga para pelaku bisnis atau usaha yang menerima pendanaan atau investasi dari orang-orang terdekat gitu ya, entah dari teman, entah dari keluarga gitu. Masih ada yang melakukan hal tersebut. Nah, menurut Mbak Tika, plus minusnya apa sih dari pendanaan model tersebut, dan juga sebenarnya mana sih yang mungkin lebih baik? Apakah bertumbuh, sebuah brand ini bisa bertumbuh menggunakan pendanaan sendiri gitu ya, atau dari investasi yang dilakukan oleh investor? Gimana Mbak Atika? Saya menjawab yang kedua dulu ya. Kalau ditanya lebih baik, yang paling baik adalah yang paling sesuai dengan objektif usaha masing-masing. Jadi sekali lagi, define lagi scale up itu maksudnya apa dan berapa lama yang di-expect. Hal ini kemudian akan diturunkan ke kebutuhan pendanaannya berapa dan jangka waktunya butuh berapa. Kami selalu menekankan pendanaan atau investasi itu bukan tujuan, tapi bensin. Jadi semuanya bisa mencapai objektif yang sama. Perbedaannya mungkin kalau yang dapat investasi lebih cepat dari yang kalau dengan modal sendiri gitu. Dan tidak ada yang lebih salah atau tidak ada yang lebih benar. Karena balik lagi, investasi itu juga sebenarnya ada harganya. Kalau dapat pinjaman, harganya adalah suku bunga yang harus dibayar. Kalau misalnya mendapat kepemilikan dalam bentuk saham, harganya adalah Anda tidak lagi 100% memegang kepemilikan di usaha itu gitu kan, harus sharing kepemilikan, dan itu bahkan lebih mahal sebenarnya, termasuk investasi yang biayanya paling mahal. Nah, jadi perlu pahami risiko-risiko itu sebelum melihat investasi sebagai sesuatu yang sebagai objektif gitu. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya tadi ditanya lebih baik yang mana, ya lebih baik, paling baik adalah mana yang paling sesuai dengan timeline teman-teman dan juga risiko yang mau teman-teman korbankan. Karena semua itu pasti ada cost-nya. Nah, kemudian tadi menjawab pertanyaan yang pertama gitu kan, tentang raising atau mendapat pendanaan dari circle atau friends and family. Memang itu biasanya langkah yang umum dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha yang mungkin cenderung masih awal gitu ya. Jadi itu memang sumber dana yang paling dekat. Nah, tapi plus minusnya apa? Yang pertama, jangan lupa untuk aligning terms-nya seperti apa, dan kemudian didokumentasi syarat dan juga kebijakannya mau seperti apa. Karena seringkali banyak teman-teman yang menggampangkan karena oh ini teman, oh ini keluarga, terus tidak ada perjanjian tertulis gitu ya. Ini tuh skemanya bentuknya apa sih? Apakah harus dikembalikan? Apakah mereka akan punya andil kalau misalnya nanti perusahaan menanggung risiko gitu. Nah, seringkali hal-hal tersebut dilupakan. Jadi ini sih hal-hal yang perlu diperhatikan kalau memang engage dengan friends and family dalam pendanaan di usaha teman-teman. Nah, pro-nya pastinya mungkin lebih cepat gitu ya prosesnya, karena kita sudah kenal dan lebih ke trust gitu kan, sudah ada gitu mutual trust-nya. Tapi ya itu lagi, balik lagi mungkin apakah mereka juga orang yang tepat untuk menjadi mitra teman-teman dalam pertumbuhan ke depan. Karena tidak jarang proses investasi itu dilakukan lebih dari 1 kali. Jadi bisa jadi nanti dalam 2 tahun ke depan, bahkan 6 bulan ke depan, perlu mencari investasi lagi, dan apakah orang-orang yang sudah ada di saat sekarang invest tuh terbuka gitu untuk potensi mereka harus berbagi kue dengan investor-investor ke depan. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu didiskusikan, walaupun misalnya mereka teman dan keluarga, tapi treat mereka sebagai mitra bisnis dengan profesional juga. Oke. Jadi sebenarnya ada plus dan minusnya semuanya ya gitu. Mau mendapatkan investasi dari lingkungan dekat ataupun memang dari investasi melalui lembaga-lembaga atau mungkin lewat program yang dilakukan sama pemerintah juga. Tapi memang semuanya harus disesuaikan dengan timeline usahanya sendiri gitu, bisnisnya sendiri. Nah, mungkin kembali lagi ke Bu Hanifah nih, terakhir nih pertanyaan saya dari sudut pandang pemerintah nih Bu, terhadap apa yang dilakukan, baik programnya juga dan bekerja sama dengan mungkin kayak lembaga-lembaga swasta gitu
seperti kayak ada BeShare di sini, lalu juga ada Dreamworld Enterprise dan juga Angin. Sebenarnya kalau dilihat ke depannya gitu untuk modest fashion, apalagi di tengah pandemi kayak sekarang gitu, apakah pemerintah akan terus atau seperti apa gambarannya ke depan dukungan pemerintah yang masih akan dilakukan? Ya, kalau melihat ke depannya, insya Allah modest fashion Indonesia ini bisa go global ya, kita bisa masuk ke pasar ekspor. Kita lihat target di luar Indonesia itu cukup banyak, bukan hanya di Indonesia tapi banyak sekali negara-negara Muslim yang menggemari produk-produk modest fashion dari Indonesia. Nah, dukungan-dukungan kami tentunya adalah kami dari Kemenparekraf dari berbagai sisi. Tadi dari sisi pembiayaan kita pertemukan dengan investor yang sesuai untuk pelaku usahanya. Kemudian dari sisi ekspor kita juga mempertemukan dengan buyer-buyernya, ada dari deputi pemasaran yang melakukan itu, kemudian dari sisi capacity building. Jadi intinya harus menjadi satu kesatuan gitu, harus holistik, tidak bisa dari sisi pembiayaan saja atau dari sisi pemasaran saja, tapi harus secara holistik. Dan yang paling penting adalah keinginan atau niat kuat dari si pelaku usahanya itu sendiri. Menurut saya ini sangat penting karena kita punya beberapa event ya, baik itu di fashion maupun subsektor lain yang pelaku usahanya tuh bisa dengan cepat melesatnya itu, karena memang kita lihat dari sisi si foundernya ini yang luar biasa. Tapi ada juga yang saya ketemu sekarang dan 3-4 tahun yang lalu ya masih begitu-begitu saja gitu. Nah mungkin ini yang perlu diperhatikan juga dari sisi si pelaku usahanya ini bisa mendefinisikan dia mau kemana sih sebenarnya usahanya, memang mau scale up, mau menjadi domestik saja atau mau ekspor dan lain-lain, harus clear dulu dari si usahanya itu. Gitu. Baik, terima kasih Bu Hanifah. Mas Hendrik terakhir juga nih gitu, sebagai bagian dari ekosistem, masuk dalam ekosistem subsektor, sektor bisnis, fashion, subsektor modest juga tadi udah disampaikan, tapi harapan kedepannya dan menjawab tantangan di situasi pandemi kayak sekarang, apa yang mau disampaikan? Oke, ya jadi sebenarnya di masa pandemi sekarang ini justru bukan berarti investor ini tidak berniat investasi, justru mereka kita lihat dari data yang kami miliki justru peningkatan itu terjadi di 2020 kemarin gitu ya, hingga tahun ini itu meningkat pesat bahkan sampai lebih dari 5 kali lipat gitu. Jadi memang sebenarnya mereka investor-investor ini mereka ready untuk bisa berpartisipasi untuk bisa membiayai bisnis-bisnis atau brand yang memiliki kualitas yang bagus dan potensi yang bagus gitu. Jadi memang sebagai pelaku bisnis itu perlu tadi disiapkan berbagai rencana bisnis ke depannya, termasuk juga mempersiapkan tadi kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan investor, mungkin kita ketemu di acara tadi yang Bu Hanifah bilang banyak banget acara gitu ya, dan juga kita bertemu dengan calon partner, itu kita sudah ready untuk akhirnya bisa meyakinkan mereka dan akhirnya bisa mendapatkan pendanaan gitu. Jadi pandemi sebenarnya bisa dibilang bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa scale up, tapi justru menjadi semangat untuk kita bisa meyakinkan investor walaupun di pandemi ini bisa growth dan ternyata malah bisa mencapai goals dan pertumbuhan yang lebih pesat lagi ke depannya. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Hendrik. Berikutnya Pak Yan dari Dreamworld Enterprise yang pastinya juga melihat perkembangan dari industri fashion di sini gitu ya, pada khususnya fashion, modest fashion dan tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti apa atau apa yang mau disampaikan sama Pak Yan khususnya bagi para pelaku bisnis di tengah pandemi seperti sekarang. Oke, jadi kembali mungkin kepada jati diri pelaku usaha ya Mbak ya, bahwa selaku pengusaha ekonomi kreatif memang kita harus kembali menggali sisi kreativitas kita untuk selalu melihat dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di market.
gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk melihat sekarang ini mungkin trennya lagi apa gitu, karena sekali lagi yang namanya business fashion itu kan mungkin saya bisa katakan adalah perception gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjual persepsi produk kita, bahwa produk kita ini yang lagi hype, produk kita ini yang lagi tren gitu ya, bahwa yang kita buat ini merupakan produk yang kekinian gitu ya. Jadi kita harus bisa mencari cara secara kreatif gitu ya tentunya, bagaimana memposisikan produk kita ini sebagai sesuatu yang hype begitu ya. Nah disitulah challenge-nya, dan itu memang tantangannya bagi pelaku usaha kreatif untuk terus menelurkan kreativitasnya tentu saja sebagai modal utama untuk bisa menyesuaikan diri dan kemudian memenangkan persaingan di era yang sangat cepat berubah sekarang ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk memberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yan. Terakhir Mbak Atika, apa yang mau disampaikan buat para pelaku bisnis, khususnya modest fashion, founder atau mungkin industrinya sendiri gitu ya, terkait situasi pandemi seperti sekarang, tapi inovasi nggak boleh berhenti gitu. Betul, dan saya setuju sekali dengan tadi sudah disebutkan bagaimana pelaku usaha pastinya harus secara administratif itu juga harus rapi, apalagi ketika nantinya mau mencari pendanaan gitu. Tapi kalau secara umum apa yang juga bisa dipahami adalah inovasi itu tidak selalu tentang inovasi dalam produknya saja, tapi juga bisa dalam proses. Dan hal ini juga bisa menjadi story yang kemudian menjadi diferensiasi buat teman-teman pelaku usaha gitu, sebagai kenapa usaha teman-teman tuh lebih baik dari kompetitor-kompetitornya. Tidak hanya dari segi produknya atau desainnya yang paling menarik, tapi juga ada meaning di balik proses, ada meaning di balik kelompok yang terlibat dalam proses bisnisnya. Jadi mungkin bisa juga menggali hal-hal seperti ini, terutama mungkin sejak pandemi ada satu tren yang menarik di mana konsumen itu lebih aware tentang sustainability nih sekarang. Ya. Jadi jika kemudian bisa meleverage gitu ya tren-tren seperti ini, bagaimana konsumen lebih aware tentang eco-friendly products atau tentang brand-brand yang lebih berkomitmen terhadap dampak sosial dan lingkungan, mungkin teman-teman juga bisa meleverage bagaimana brand teman-teman juga bisa berkomitmen di area ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Atika apa yang sudah disampaikan, insight-nya, dan yang pastinya ini juga bisa jadi masukan yang luar biasa untuk teman-teman yang menyaksikan atau mengikuti diskusi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pembicara yang sudah hadir, Bu Hanifah Makarim, Eskom M-Law, selaku Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf, Baparekraf. Terima kasih banyak Bu Hanifah sudah bergabung bersama dengan kita semuanya hari ini. Lalu juga ada Mas Hendrik Vincent, selaku Founder and CEO dari Share.id. Terima kasih Mas Hendrik atas insight dan juga informasinya gitu ya terkait topik kita hari ini. Pak Yan Reski Fahza selaku co-founder and CFO of Dream Wealth Enterprise. Terima kasih banyak. Dan juga Mbak Atika Benedikta as a Impact Investment Lead dari Angin Angel Investment Network Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber. Terima kasih atas apa yang disampaikan juga, dan teman-teman para pelaku bisnis gitu atau mengikuti diskusi ini, kita bisa sama-sama tahu dan sama-sama sadar bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk berbagai macam sektor industri. Salah satunya adalah industri fashion. Di sini kita fokus di modest fashion gitu ya, dengan penduduk muslim terbesar di dunia gitu saat ini, bahwa kebutuhan modest fashion pastinya akan terus bertambah, dan seiring dengan pertumbuhan manusianya juga. Situasi pandemi adalah situasi yang tidak diinginkan oleh semua orang, tapi kemampuan dasar kita adalah harus bisa beradaptasi, berinovasi, tidak berhenti hanya dari soal karya, tapi juga cara dan gimana kita mau mengembang dan berkembang dan juga bertahan gitu, bertumbuh bersama. Kita sama-sama insya Allah kita bisa melalui situasi ini dan menjadi lebih baik lagi. Sudah ada pemerintah yang memang turun langsung gitu ya dengan berbagai macam kegiatannya, lembaga-lembaga swasta yang luar biasa memberikan masukan, informasi, kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti gitu. Dan nanti teman-teman sebagai pelaku usahanya harus mau dan mampu bergerak, kita bertumbuh sama-sama, scale up supaya Indonesia bisa menjadi pusat mode fashion atau modest fashion nomor 1 di dunia kelaknya. Terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi pembuka mata, hati, dan telinga kita ya untuk sama-sama bergerak hand in hand mengembangkan bisnis dengan menangkap berbagai macam peluang investasi di industri fashion.
Dan yang pastinya Togethery berterima kasih kepada seluruh pendukung virtual event, antara lain layanan Syariah Link aja sebagai title partner, lalu ada Tokopedia sebagai official marketplace, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, lalu juga ada Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, serta Markamari dan juga Council of Modest Fashion. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyaksikan talk show Togethery Summit. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, kita masih ada di situasi pandemi, tetap jalankan protokol kesehatan, tetap produktif juga, dan yang pastinya masih akan ada sesi dan kegiatan lain selama rangkaian acara hari ini, jangan kemana-mana, dan yang pastinya always remember, alone we can do so little, together we can do so much. Saya Syafira pamit undur diri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.